Pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Miss. Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Oke, maaf atas keterlambatan sebentar ya. Oke, pada pertemuan hari ini langsung aja. Pertemuan hari ini kita akan membahas. Nampak nggak share screen Ibu? Nggak? Belum, Miss. Belum nampak ya? Belum, Miss. Oke. Ini udah nampak? Udah ya? Sudah, Sudah, Miss. Miss. Udah, Oke. Miss. Jadi, lalu kita kan sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi produksi. Jadi kan secara general, seperti yang Ibu udah jelaskan sebelumnya, kegiatan ekonomi itu dibagi atas 3. Yang pertama produksi, setelah barang diproduksi baru distribusikan, kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Jadi di kegiatan produksi kemarin kita sudah belajar mengenai minggu lalu mengenai laba maksimum, mengenai B minimum, mengenai break even point, bagaimana cara memproduksi secara efektif dan efisien. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi distribusi. Pernah nggak dengar distribusi? Nah, siapa yang ingin menjelaskan distribusi itu apa? Distribusi Saya, Miss. adalah Ya, si Fajar. Fajar dulu nak. Distribusi merupakan penyaluran barang hasil produksi, Miss. Iya. Oke, jadi terima kasih Fajar. Jadi distribusi itu benar yang dikatakan Fajar adalah penyaluran barang ataupun penyaluran barang sampai atau penyampaian barang sampai ke konsumen, ke tangan konsumen. Jadi termasuk pengantarannya juga disebut dengan distribusi. Nah, indikator yang harus kalian capai pada hari materi ini adalah kalian harus mengerti tentang pengertian distribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, dan mata rantai distribusi. Oke? Jadi pengertiannya tadi bahwa distribusi itu adalah penyaluran barang atau pengiriman barang sampai ke tangan konsumen gitu ya. Jadi konsumen itu adalah kita yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kalau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut apa? Distributor. Iya, distributor. Kalau orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen ya. Ya. Oke, apa sebenarnya tujuan daripada distribusi? Jadi distribusi itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi itulah salah satu manfaat dari distribusi itu, bagaimana barang yang dihasilkan oleh produsen itu sampai ke tangan konsumen. Bisa saja nanti melalui pedagang eceran, pedagang grosir, komisioner, dan lain-lain. Banyak lagi ya alat-alat ataupun lembaga-lembaga distribusi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi distribusi. Yang kedua, tujuannya adalah mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Jadi, kalau misalnya kegiatan produksi itu dilakukan misal di Medan, kalau ingin menjual kalau ingin misalnya orang yang tinggal di Papua itu menggunakan barang yang dihasilkan di Medan itu, maka perlu dilakukan yang namanya distribusi, mempermudah ya kan. Yang ketiga, membantu produsen menjual barangnya. Jadi kan penjualan seorang produsen itu ditentukan oleh banyaknya permintaan daripada konsumen. Sebagaimana permintaan itu dapat terpenuhi, seperti itulah banyaknya penjualan produsen. Jadi produsen tersebut membutuhkan yang namanya distribusi supaya penyampaian barang itu ke konsumen dapat dilakukan dengan cepat. Jadi kan sehingga penjualan daripada produsen itu akan meningkat dengan sendirinya.
Oke. Yang keempat, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, ya kan? Jadi tujuan daripada distribusi yang kedua adalah yang keempat adalah membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jadi tujuan daripada kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi, tujuannya hanya satu, bagaimana masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa kita harus memenuhi kebutuhan hidup? Seperti yang Ibu jelaskan di awal pertemuan kita pada masalah ekonomi, bahwa kebutuhan hidup itu kita penuhi untuk kita mencapai yang namanya kesejahteraan, kemakmuran. Jadi orang yang makmur itu atau orang yang sejahtera itu disebut adalah orang yang segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bu, kita sudah kategori makmur belum? Belum ya. Karena tidak ada manusia yang merasa dirinya itu sudah makmur ataupun sejahtera. Karena pada dasarnya sifat manusia itu tidak pernah puas gitu ya. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Miss. Oh, paham. Paham, Miss. Oke, paham ya. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Apa aja faktor yang mempengaruhi distribusi, Bu, gitu kan? Besar kecil distribusi ditentukan yang pertama itu adalah pasar. Jadi kalau pasarnya sulit untuk dijangkau, maka dia memerlukan distribusi barang. Kalau dia dekat, jadi pasar itu, Nak, jangan dibayangkan hanya tempat jual beli doang gitu kan. Pasar itu juga termasuk sasarannya siapa? Konsumennya juga termasuk pasar gitu ya. Jadi pasar itu kalau kita lihat di kampung kita kan ya pasar ada di situ jual segala sesuatu, berarti pasar, nggak cuma itu. Jadi pasar itu pun bisa dilakukan melalui online ya. Kita nggak tahu di mana orangnya, tapi kita bisa pasarkan. Di zaman sekarang kan zaman era teknologi, orang pasar itu nggak nampak lagi, sudah tidak nampak. Sekarang orang melakukan jual beli itu udah melalui media sosial gitu kan. Jadi pasarnya itu nggak nampak secara kasat mata, tetapi bisa disalurkan ataupun didistribusikan barangnya gitu ya kan. Jadi tergantung yang mempengaruhi distribusi yang pertama itu adalah kita lihat dulu pasarnya apa ya kan, konsumennya bagaimana. Yang kedua barangnya, jenis barangnya itu seperti apa gitu. Jadi semakin sulit kita mendistribusikan, semakin besar kapasitas satu barang, maka distribusinya akan semakin susah. Maka diperlukan teknik-teknik tertentu bagaimana cara mendistribusikan barang itu supaya sampai ke konsumen. Yang ketiga adalah perusahaan. Juga ada perusahaan nanti yang mendistribusikannya itu berbagai jenis, ada yang langsung, ada yang semi langsung, ada juga yang tidak langsung gitu ya. Bisa melalui nanti melalui komisioner kah, melalui pedagang kecil kah, atau melalui perusahaan distributor. Jadi perusahaan distributor itu kayak di Indonesia yang paling gede itu kayak Unilever, itu kan kalau kita lihat produk-produk Unilever, Bu, banyak yang kalian pakai, banyak yang kalian gunakan di rumah, itu produk-produk Unilever, karena itu perusahaan distributor terbesar. P&G, ya, P&G yang kedua, kalau kalian pernah pakai sampo Pantene, itu produk P&G atau Rejoice, itu ya. Habis itu ada lagi yang namanya Wings kan, yang kita sering pakai krim ekonomi, gitu kan, itu produk Wings. Yang paling gede ya, distributor paling gede di Indonesia itu ada 3. Kemudian faktor yang mempengaruhi distribusi yang keempat adalah kebiasaan dalam pembelian gitu ya. Ini kelancaran distribusi itu bisa juga ditentukan dengan kebiasaan dalam pembelian, kebiasaan konsumen. Oke, selanjutnya mata rantai distribusi. Jadi ada nanti distribusi, jadi Ibu bilang mata rantai distribusi itu ada 3 ya. 3, yang pertama itu distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Jadi katakan distribusi langsung itu adalah rantainya itu dari produsen langsung ke konsumen. Dari produsen langsung ke konsumen. Berarti gambaran kecilnya Ibu buat di sini contohnya adalah Bu Ani menjual kue basah untuk dijual kepada siswa dan siswi CTF, membuat kue basah untuk dijual kepada siswa dan siswi CTF.
Jadi kalau misalnya Bu Ani ini sebagai penjual kue, langsung dijualkan ke konsumen, ini kan mata rantainya langsung dia. Berarti ini disebut adalah distribusi langsung. Jadi kalau misalnya perusahaan ataupun produsen itu langsung menjual produknya itu tepat ke sasaran, ke konsumen, maka disebutlah dia itu distribusi langsung. Kemudian ada yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Kurang ini G-nya ini. Distribusi tidak langsung itu berarti melalui perantara. Baik semi langsung dan tidak langsung itu pakai perantara. Kalau dia distribusi langsung, dia tidak pakai perantara. Kalau dia ini contoh, PT Oriflame menjual produknya ke resellernya untuk dijual kembali. Jadi reseller itu adalah orang-orang yang dipercayakan untuk menjual produk Oriflame tersebut. Tapi bisa juga seperti ini. Kalau yang distribusi tidak langsung, kalau misalnya kalian pernah belanja di Indomaret, coba Indomaret ya. Ada nggak sih di, oh ya, udah ada. Kenal Indomaret ya anak ya? Di kampung-kampung udah banyak ya Indomaret. Kenal, Miss. Ya, jadi kalau kalian lihat di Indomaret itu produk itu rata banyak di situ, nggak ada produk yang dominan. Misalnya produk Indomaret nggak gitu dia. Semua produk baik dari PNGK, baik dari Unilever, baik dari Wings, ada Indofood, ada perusahaan-perusahaan besar yang masukkan produknya ke Indomaret itu. Nah, habis itu dari Indomaret lah kita beli ya. Misalnya kalian mau beli lotion atau beli deterjen, rinso apa segala macam, itu karena pakai perantara, dan perantaranya itu Indomaret itu tidak orang ataupun karyawan ataupun reseller resmi dari perusahaan-perusahaan tersebut, maka dikatakan dia tidak langsung. Kalau dia tadi itu penjualnya adalah milik perusahaan, maka dikatakan dia distribusi semi langsung. Ini kan dia pakai resellernya ataupun bukan reseller sih, toko, tetapi tidak milik produsen gitu ya. Itu dikatakan distribusi tidak langsung karena menggunakan perantara, dan perantara itu adalah orang lain di luar daripada perusahaan tersebut. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Miss. Paham ya. Kemudian yang ketiga adalah distribusi semi langsung. Nah, ini contohnya. Distribusi semi langsung itu dia pakai perantara, tetapi perantaranya itu adalah milik perusahaan. Contohnya, sepatu bata dijual di toko bata. Ini terbalik ini, di toko bata ya. Di toko bata. Toko bata itu, bata itu adalah merek suatu produk gitu ya. Merek suatu produk, merek sepatu gitu ya, yang biasa kita jumpai lah di dalam kalian pun mungkin pakai ya kan merek sepatunya. Nah, ini biasanya yang jual sepatu bata itu ya toko batanya sendiri, dan karyawan yang di toko bata itu adalah milik perusahaan bata, sepatu bata. Jadi semi langsung itu dia pakai perantara, tetapi di dalam perantara itu karyawannya itu ataupun tokonya itu masih milik perusahaan. Beda dengan Indomaret tadi, kan itu bukan miliknya PNG, atau bukan miliknya Unilever, atau bukan miliknya Indofood, atau bukan miliknya Wings, semuanya itu milik PT Indomarko. Berarti dia berdiri sendiri ya kan. Tapi perusahaan-perusahaan tersebut menitipkan barang di Indomaret tersebut. Jadi kalau kalian ketemu dengan kedai di kampung kalian, misalnya ada yang jualan, biasanya kan jualan makanan ringan, snack, jual sabun, jual rinso, yang kalian jumpai kedai-kedai wak-wak itu namanya adalah distribusi tidak langsung. Ya Nak ya. Tapi kalau misalnya kalau kalian jumpa di Matahari atau apa, tapi produk itu adalah produknya Matahari, maka itu adalah distribusi semi langsung. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke. Sepertinya materi kita sudah habis ya, tapi Ibu mau kasih pengumuman dulu. Ada pertanyaan dari materi kita ini? Enggak?
Enggak? Tidak, Miss. Enggak, Oke. Miss. Tidak ada ya. Jadi Ibu harapkan kalian berarti minggu depan kita nanti akan membahas kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumsi. Dibaca-baca bukunya ya nak, dilihat atau di search gitu ya, konsumsi itu apa, teori konsumsi itu apa gitu ya, dilihat bukunya nanti. Terus Ibu mau menginformasikan nilai kalian itu yang ada di UTS, ada berapa ini yang hadir ya, saya tengok dulu. Apa namanya ini? 13 orang ya nak. Aduh, 13 orang ikut host, ikut dengan saya. Berarti 13 kurang 2. Cuman hidup berapa orang ini? 11. 11, Miss. 11, Miss. Kayak mananya kalian seperti ini belajar ya? Itu apa namanya? Untuk ujian kalian, Ibu udah periksa, udah Ibu ambil nilainya, ujian UTS, tapi di UTS itu ada banyak masih dari kalian yang belum mengerjakan. Nah, Ibu lihat di psikologi, silakan diinformasikan ke teman-temannya ya. Kalau misalnya ada yang ada kontak dengan teman-temannya, itu silakan diinformasikan, diisi nilai UTS-nya. Kan itu masih bisa dibuka. Belum Ibu tutup UTS ekonomi sama PKWU. Masih banyak lagi yang belum mengerjakan, dan Ibu harapkan kalian juga mengerjakan kuisnya nak di psikologi gitu ya kan. Kalau ini kan kita nggak ada pertemuan secara tatap muka langsung, Ibu nggak bisa menilai kalian dari performa kalian dalam belajar, tapi Ibu bisa melihat dari nilai yang kalian kerjakan. Kalau nanti kalian tidak mengerjakan nilainya, Ibu ambil nilainya dari mana gitu ya. Jadi Ibu itu mau ngasih nilai itu tidak pernah baik ya. Pasti saya pelit ngasih nilai. Jadi kalau kalian nggak ngerjakan materi, nggak ngerjakan kuis, nggak ngerjakan UTS, nanti saya kasih 0 ya. Jadi seberapa yang kalian dapat, segitu yang saya kasih. Ibu nggak pernah menambah nilainya berapa. Berlaku juga untuk bidang studi PKWU ya, dua-duanya. Jadi dikerjakan. Tadi saya periksa masih banyak yang belum mengerjakan itu UH sama kuis sama UTS, ya kan? Coba diapakan nanti, diinformasikan ke teman-temannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Miss. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan minggu depan dibaca-baca mengenai konsumsi, kegiatan ekonomi konsumsi. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Miss. Miss. Miss.